الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah Jumat yang semoga kita sekalian dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari terus berlalu. Jumat demi Jumat kita lewati. Tahun demi tahun menghabisi umur kita. Yang senantiasa menghampiri kita di dalam kehidupan kita. Entah kita berada di atas ketaatan kepada Allah atau di atas kemaksiatan kepadanya. Entah kita bersabar dalam menghadapi ujian, menghadapi musibah, menghadapi bala terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita di kehidupan dunia. Yang menguji kita, siapakah yang terbaik di antara kita? Yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kembali kepada Allah menjadi hamba yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita telah ditimpa musibah di beberapa tahun yang lalu dari kejadian COVID-19 yang menghabiskan jutaan manusia yang alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang masih hidup, yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita yang seharusnya di tahun ini jauh lebih baik kehidupan kita, jauh lebih dekat kedekatan kita kepada Allah dibanding tahun yang kemarin. Yang alhamdulillah di kebanyakan manusia di hari ini dalam keadaan ketakutan. Coba kita melihat saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tidak bisa tidur nyenyak seperti kita tidur nyenyak. Mereka dibangunkan oleh bombardir. Mereka dibangunkan oleh senjata-senjata dari kalangan kaum Yahudi. Mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup. Sebagaimana kita ingin makan tinggal pergi ke meja makan. Ingin minum tinggal minum seenaknya. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan makanan yang bisa jadi tidak mencukupi standar dari makanan yang seharusnya ia makan. Ataukah mereka diuji dengan air yang bersih yang alhamdulillah walaupun kita sudah beberapa bulan air tidak menimpa kita dengan lebat yang mengakibatkan hasil tanian kita tidak begitu bagus. Ataukah menjadikan ketersendaknya perekonomian kita yang seharusnya kita mendapati bulanan-bulanan dari hasil panen kita yang kita bisa tabung, yang kita bisa sekolahkan anak-anak kita, yang bisa kita belanjakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari kita. Tapi di hari ini, di tahun ini, itu semuanya Allah batasi kita disebabkan Allah ingin menguji kita.
Siapakah di antara kita yang bersabar dalam kehidupan dunianya terhadap perkara musibah, ketersederhanaan, kecukupan yang Allah berikan kepada seorang hamba? Ataukah ada orang yang senantiasa menyalahkan Allah karena Allah tidak menurunkan hujannya di waktu yang kebiasaan dia diturunkan hujan? Ataukah dia menyalahkan Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak mencintainya disebabkan uang belanjanya atau keperluannya senantiasa tersendat? Jemaah Jumat yang semoga kita sekalian dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumat demi Jumat kita senantiasa berada di dalamnya. Ketahuilah jemaah kaum muslimin, sesungguhnya di hari Jumat, di musim panas ini, memberikan pelajaran kepada kita yang seharusnya senantiasa kita duduk sejenak, kipatnia kinyawata, kita pakuri kalenta, sabah Allah Ta'ala nasare ki bambang, di allo jumaka, eroki napakutak nangan naparesa, karena niya sere wattu sallan, as-suluk ko batturi, singkam mas-suluk nu batturi battan namanu, ni pasulut tongko di allo juma, yaitu di hari kiamat akan dibangkitkan seluruh manusia di atas kuburnya dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak disunat, yang semua manusia akan ditanyai segala perbuatan, segala ucapan, segala penglihatan, segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Apakah dia jadikan menjadi sebab kedekatannya kepada Allah, ataukah dia menjadi sebab kelalaiannya terhadap perbendaharaan dunia yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala? Jemaah Jumat yang semoga kita sekalian dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap hari Jumat senantiasa memberikan peringatan kepada para sahabatnya. Maka dari itu telah datang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih, dan begitu pula Imam An-Nasa'i dalam sunannya, an ukhti li amrati qalat akhastu qaf wal Qur'anil Majid. Saya dari umrah, dia berkata, sesungguhnya aku mengambil surat Qaf wal Qur'anil Majid min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumal Jum'ah, pada hari Jumat, wa huwa yaqra'u biha 'alal mimbar di kulli Jum'atin, yang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacanya di hari Jumat. Ketika kita bertadabbur di surat Qaf, memberikan peringatan kepada kita agar hendaknya kita tidak meninggalkan Al-Quran, agar hendaknya kita mengagungkan Al-Quran, agar hendaknya senantiasa di dalam hati kita terpaut kerinduan dengan kehidupan akhirat. Di dalam surat Qaf memberikan pelajaran agar kita senantiasa tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia, sehingga kita hanya memperhatikan kehidupan dunia, sehingga kita melupa akhirat. Yang di dalam surat Qaf Allah mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengasap dari orang-orang yang jauh kepada Allah dari setelah diberikan perbendarahan dunia, akan tetapi Allah mencabut nikmatnya. Ya mungkin saja di tahun ini, di antara keterlambatan hujan turun, sorotnya ekonomi kaum muslimin, banyaknya di kalangan kaum muslimin yang tidak mampu sekolah anaknya, susahnya untuk mencukupi kehidupan dunia kita, banyaknya masalah yang kita hadapi, itu tidak lain karena kita terlalu cinta terhadap dunia, lupa akhirat, sehingga Allah menguji kita terhadap apa yang kita cintai, sehingga Allah mengambil dari apa yang kita cintai supaya kita kembali kepada cinta yang sebenarnya, yaitu cinta kepada pemilik segala sesuatu. Jemaah kaum muslimin yang semoga kita sekalian
dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sang khatib memberikan wasiat kepada diri pribadi dan kepada kaum muslimin agar hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa terpaut di dalam hati kita tentang kehidupan akhirat, dan senantiasa berhati-hati terhadap terlalaikannya kita pada kehidupan dunia. Dan hendaknya kita senantiasa kembali kepada Allah ketika musibah menimpa kita, dan hendaknya kita senantiasa bersabar terhadap musibah yang Allah cobakan kepada kita, berupa kurangnya harta, diambilnya anak-anak dengan kematian atau rasa sakit, ataukah karena kebutuhan kita yang tidak tercukupi. Maka dari itu hendaknya kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah yang tidak ada segala sesuatu datang kecuali darinya. Aqulu qauli hadza wastaghfiru fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita sekalian termasuk orang-orang yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang bisa mendatangkan kebaikan yang kita harapkan, yang bisa mengubah keterpurukan menjadi kesejahteraan, kesusahan menjadi kegembiraan, kesempitan menjadi keluasan, kesusahan ekonomi menjadi kekayaan, tidak ada lain dan tidak ada bukan kecuali kita berdoa kepada Allah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, ketika kita ingin keluar dari segala problematika yang kita hadapi, dari kesusahan-kesusahan, tidak ada lain yang menghalangi kita dari kenikmatan dunia alam barzah akhirat kecuali dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka dari itu kata para ulama, ketika seseorang ingin merasakan kebahagiaan, maka hendaknya ia menanamkan senantiasa di dalam hatinya, yaitu sifat tobat, sifat syukur, dan sifat senantiasa bersabar kepada takdir yang ia ditakdirkan padanya. Maka dari itu di antara yang bisa mendatangkan kenikmatan Allah kepada kita setelah kesengsaraan, yang bisa memberikan keluasan kehidupan kepada kita ketika kita sempit, ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu firman Allah Azza wa Jalla, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengazab kalian dengan kelaparan. Allah tidak akan mengazab kalian dengan kesempitan jika kalian bersyukur dan beriman kepada Allah. Seandainya tojen-tojen ibaji ki syukurut tamari Allah Ta'ala, baji ki pat tojen-tojen ta lilalangatin tamari Allah Ta'ala, karena ia ngasem yang sare ki apa ki kerokia, ia ngasem riliman na apa ki kerokia, insyaallah Ta'ala segala yang kita dibutuhkan akan tercukupkan. Yang kata Allah Azza wa Jal di dalam surat lain, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh Allah pemilik segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, mengabarkan kepada kalian, seandainya kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan dari segala kekurangan kalian. Kata Allah Azza wa Jal, Allah mengabarkan tentang orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika ia senantiasa bersyukur kepada Allah, dengan kesyukurannya itu akan menjadikan peningkatan pada dirinya.
Dan ini diantara akhlak dari para nabi dan para rasul dan orang-orang soleh yang mengikuti mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang yang senantiasa taat kepada Allah dalam bentuk kesyukurannya dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dan dia termasuk orang yang senantiasa berada di atas agama yang lurus. Dan di antara lagi kebaikan yang para ulama telah kabarkan, ketika kita menginginkan kebahagiaan, kata para ulama, kunci kebahagiaan adalah 3. Idza utiya syakarah, jikalau seorang hamba diberi, maka ia bersyukur kepada Allah. Idza tuli asabarah, jikalau ia ditimpa musibah, ia bersabar. Idza asnaba istighfarah, jika dia terjatuh dalam dosa, dia beristighfar kepada Allah. 3 kunci kebahagiaan ini harusnya dipererat di masa-masa sulit. Dan 3 kunci tadi yang kita nasihatkan agar kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi, yaitu 1, kita senantiasa berdoa kepada Allah. Yang kedua, agar senantiasa kita bertobat kepada Allah. Dan yang ketiga, agar senantiasa kita meningkatkan syukur kepada Allah. Karena dengan kesyukuranlah akan menambahkan nikmat dari nikmat yang kita syukuri. Aqulu qouli hadza. Mari kita kaum muslimin yang semoga kita semua dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Mari kita sama-sama menundukkan sejenak hati dan pikiran kita, yang semoga dengan doa di tempat yang sakral ini, di mimbar yang mulia ini, Allah mengijabah doa-doa kita. Allah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa asin farjana. Allahumma a'innana ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma a'innana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'innana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.